Maka taatnya orang maksiat adalah tobat. Taatnya orang-orang yang soleh adalah ikhlas. Berarti ada maksiat orang taat dong? Ada. Maksiat orang taat itu adalah riya, lalu pamer, merasa ujub, kagum ke diri sendiri. Maksiatnya orang bermaksiat adalah putus asa kepada rahmat Allah SWT. Maka teman-teman, saudara-saudaraku, kita, saya, semua kita ini pasti punya maksiat. Jangan putus asa kepada Allah SWT. Itu aja. Berputus asa, dan itu dosa paling besar, di bawah syirik langsung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik adanya di dalam ataupun di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini, temanya berjudul Ku cabut roh Tuhan di hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Seolah-olah selama ini, sejak datangnya detik-detik akil balik tiba di hati kita, seolah-olah kita mencabut uripe Allah di dalam hati kita. Seolah-olah semenjak detik-detik akil balik tiba, kita mencabut kewujudan Allah menjadi kewujudan diri manusia kita di hati kita. Seolah-olah semenjak detik-detik akil balik tiba, kita mencabut kekuasaan Allah, daya upaya dan kehendak Allah di dalam hati kita. Selama ini wujudullah kita cabut dengan wujud kita sendiri.
diganti dengan wujud diri manusia kita sendiri. Uripe Allah ku cabut, ku ganti dengan uripe manungsane. Kekuasaan Allah ku cabut, diganti dengan kekuasaan manusianya. Kehendak daya upaya dan kekuatan Allah ku cabut, ku ganti dengan daya upaya dan kekuatan diri manusianya di hatinya. Inilah bukti bahwa seluruh manusia telah mencabut kekuasaan, telah mencabut kehidupan, telah mencabut kewujudan hak cipta Sang Pencipta menjadi milik manusianya. Jadi seolah-olah Tuhan, seolah-olah Allah tiada perannya sedikit pun di hati kita walaupun sebiji darah. Jadi sesungguhnya kita selama ini mencabut kekuasaan Allah menjadi kekuasaan diri manusia kita. Maknanya manusia telah menghandle apa-apa yang dimiliki Tuhan. Apa-apa yang dikuasai Tuhan. Manusia menghandle kewujudan, kehidupan, kekuasaan Tuhannya menjadi kekuasaan diri manusianya di hatinya. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyatanya manusia berubah menjadi Tuhan ketika detik-detik akil balik tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pengetahuan tentang roh. Jadi pengetahuan tentang uripe Allah, manusia hanyalah diberi hanya sedikit saja, setetes saja, ibarat setetes dari air di lautan. Jadi sangat amat sedikit sekali manusia yang diberitahu tentang kehidupan. Jadi maknanya kehidupan yang diakui oleh kehidupan manusianya ibarat setetes dari air di lautan. Hanya setetes. Maknanya ketika manusia mengasingkan hidupnya dari hidup Tuhannya, ketika manusia membelenggu kehidupan ini menjadi kehidupan manusianya. Ketika manusia membelenggu kewujudan manusianya menjadi kewujudan diri manusianya. Ketika manusia membelenggu kekuasaan menjadi kekuasaan manusianya, maka itulah ibarat satu tetes
air di lautan. Maknanya setetes air inilah yang memisahkan diri dari induknya, dari air laut. Jadi setetes ini ngaku-ngaku jadi Tuhan, memisahkan dari kehidupan Tuhannya di hatinya. Sejak detik-detik akil balik tiba. Ketika manusia berpisah dari kehidupan Tuhannya, ketika air setetes pisah dengan induk air di lautannya, maka setetes air ini akan banyak menimpa kecelakaan dan mara bahaya. Karena air setetes ini bersendirian tanpa induknya di lautan. Karena tidak menyatu, karena tidak esa dengan air yang maha luas, yang maha akbar di lautan. Jadi manusia merasa memisahkan dirinya dengan menjadi setetes air dari air lautan. Sehingga setetes air dari air lautan ini mendapatkan berbagai banyak bahaya-bahaya. Bahaya kekeringan, bahaya kepanasan, bahaya takut dihirup atau diminum oleh burung-burung. Pokoknya setetes air ini di dalam kehidupannya, di dalam memisahkan dirinya dari air yang di lautan, maka ia selalu dipenuhi dan diliputi dengan berbagai macam ketakutan hidup bersendirian tanpa induknya di lautan. Maknanya manusia akan tertimpa mara bahaya, bencana dan ketakutan demi ketakutan bila tidak mengembalikan, bila tidak datang pulang kembali kepada uripe Allah. Bila hidup masih diakui sebagai hidup pribadi manusianya, maka manusianya akan tertimpa bencana dan azabnya dunia, disiksa di dalamnya. Disiksa untuk mencari-cari dunia. Mencari-cari urusan-urusan dunia. Mencari persaingan-persaingan untuk mendapatkan dunia. Semuanya serba panas. Kepanasan. Karena hanya setetes dari air di lautan. Maka dari itu panas sekali. Bila tidak pulang kepada air yang akbar di lautan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang roh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak akan pernah tahu tentang roh. Bila di dalam hati Nabi Muhammad yang jadi Tuhan, yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang nampak, yang berkuasa masih diri Muhammadnya, masih hawa nafsunya. Mana mungkin Nabi Muhammad tahu tentang Ruhullah. Jadi yang tahu tentang Ruhullah, yang bisa menceritakan tentang Ruhullah, yang bisa menjabarkan dan mewedar uripe Allah itu ya Allah sendiri. Ketika Nabi Muhammadnya sudah rela, sudah ridho, kembalikan air setetes itu kepada induknya di lautan. Maknanya ketika Nabi Muhammad sudah mengembalikan kehidupannya kepada kehidupan Tuhannya, maka
akhirnya ya Allah sendiri yang menceritakan zatnya. Uripe Allah sendiri yang mewedar seluruh kajian-kajian tentang ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin, karena di dalamnya hawa nafsu sudah tak ikut menjadi Tuhan lagi, sehingga suci bersihlah tentang babagan ketuhanan. Murnilah apa yang diajarkan sehingga terbentuk Al-Quran sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena uripe Allah sudah dikembalikan kepada Allah, maka Nabi Muhammad sudah tidak jaga-jaga lagi diri Muhammadnya. Muhammadnya sudah tidak jaga-jaga lagi kehidupan Muhammadnya. Muhammadnya sudah tidak menjaga-jaga lagi kekuasaan Muhammadnya. Karena hakikat Muhammadnya itu adalah Adam, berawal dari Adam. Sesungguhnya tidak ada tanpa diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang selanjutnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam. Keturunan mereka adalah mengambil kesaksian terhadap roh. Mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka semua menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi atasnya. Jadi bila menurut syariat yang telah dibaca ini, seolah-olah manusia sudah pernah bertemu dengan Tuhannya dan saling berjanji-janjian. Alastu birabbikum, wahai manusia, apakah aku ini Tuhanmu? Manusia pada menjawab, qalu bala syahidna. Iya, engkaulah Tuhan kami. Seolah-olah manusia kita sudah bertemu dan berjanji-janjian dengan Allah. Seolah-olah saja kan begitu. Hanya seolah-olah saja kok. Seumpama kejadian itu nyata dengan nyatanya, bagaimana mungkin kita saat ini bisa ingkar kepada Allah? Bagaimana mungkin saat ini kita bisa kufur kepada Allah? Bagaimana bisa saat ini kita bisa menjadi Tuhan atas pengakuan bahwa hidup ini hidup manusiaku di hatiku. Berarti selama ini kita semua telah mencabut roh, telah mencabut hidup, telah mencabut kekuasaan, telah mencabut kehendak, daya upaya dan kekuatan Allah menjadi milik kita. Sehingga Allah
tak bisa apa-apa. Sehingga Allah tak bisa menjadi siapa-siapa. Seolah-olah Allah tidak ada kuasanya sedikit pun terhadap kita selama ini. Karena rohnya sudah dicabut dengan hawa nafsunya. Karena kekuasaan Allah sudah diambil alih oleh setiap diri manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud manusia sama-sama mencabut roh Tuhannya menjadi roh diri manusianya selama ini. Jadi seolah-olah Allah itu mati. Seolah-olah Tuhan itu tak pernah ada. Yang ada hanyalah diri kita sendiri di hati kita selama ini. Jadi hakikatnya yang ada di dalam surat Al-A'raf ini, persaksian-persaksian manusianya selama ini. Coba kita hayati, coba kita ingat-ingat lagi, coba kita logikakan. Apakah mungkin dulu kita pernah berjumpa Allah dan berjanji-janjian atau menyaksikan bahwa Allah Tuhan kami? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kapan kita pernah berjumpa Allah? Sesungguhnya bila manusia sudah jumpa Tuhannya, maka manusia tak akan pernah lepas dari Tuhannya. Maka manusia tak akan ingkar kepada Tuhannya bila manusia sudah menyaksikan Tuhannya di hatinya. Berarti ayat ini ketika manusia menyaksikan bahwa Allah sebagai Tuhannya kapan? Sebenarnya nanti bila Anda sudah ketemu baiat, sudah ketemu kematian Anda, baru nyata ayat ini. Jadi selama ini kita belum pernah janjian dengan Allah. Kenapa? Buktinya selama ini kita ingkar kepada Allah. Sedangkan di sini ayatnya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Manusia pada menjawab, qalu bala syahidna, iya engkaulah Tuhanku. Nah, apa buktinya bila hal ini sudah terjadi? Bila hal ini sudah terjadi atas diri kita, tentunya kita tidak ingkar lagi hati kita di hati kita. Kita takkan pernah mengingkari lagi bahwa hidup ini Allah. Maka dari itu ayat ini coba kita pahami, hayati. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam. Keturunan mereka adalah mengambil kesaksian terhadap roh. Mereka seraya berkata, berfirman. Bukankah aku ini Tuhanmu? Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Dan itulah saksi kami. Maknanya manusia bisa bersaksi kepada dirinya dan kepada Tuhannya ketika manusianya sudah ketemu dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika manusia sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah wayang diperankan Tuhannya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia sadar ia hanyalah dari perwujudan Tuhannya. Maka ia sadar ia hanyalah dari perwujudan uripe Tuhannya. Maka ia akan menyadari bahwa dirinya hanyalah perwujudan dari kekuasaan dalangnya. Itulah yang dimaksud ketika kita mengakui bahwa
kita hanyalah hamba Allah ketika sudah ketemu dengan alam kiamat diri masing-masing manusianya, baru sampai di dalam ayat ini. Ketika manusianya sudah melewati mad arafa nafsahunya di hatinya. Ketika manusia sudah sadar bahwa dirinya tak bisa apa-apa. Ketika manusianya sudah sadar bahwa dirinya tak punya hidup. Manusia akan menyadari ketika dirinya sudah tak merasa punya kehidupan dan kekuasaan atas dirinya. Maka nyatalah Tuhan yang telah menciptakan dirinya dan nyatalah Tuhan yang menghidupi dan mewujudkan serta menguasakan dirinya di hatinya. Maka nyatalah ayat ini ketika manusia nanti sudah kembali ke rahmatullah lewat pintu baiat atau belajar sendiri, nanti ketemu endingnya dengan baiatul akbar ya syakaratul maut. Jadi tinggal pilih sendiri jalannya. Dengan jalan rela dan ridho menjadi hamba Allah, apa dengan jalan baiatul akbar dipaksa dengan azab dan siksa untuk kembali menjadi hamba Allah saat syakaratul maut menjemput. Diambilnya semua harta-hartanya tanpa siksa. Yang dikumpul-kumpulkan, yang disayangi diambil semua dengan paksa dan siksa. Ngeri sekali. Sudah dipahami ya? Alhamdulillah. Jadi alastu birabbikum qalu bala syahidna itu belum pernah terjadi. Sesungguhnya bila manusianya tidak sadar bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Selagi manusia tidak sadar bahwa dirinya ciptaan Allah, selagi manusia tidak sadar sesungguhnya hidup ini Allah, selagi manusianya belum sadar bahwa urip iki uripe Allah, maka tak akan pernah bertemu dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tak akan pernah bertemu itu. Tak akan pernah bertemu Allah. Wong manusia kita selama ini yang jadi Allah. Ngatur-ngatur sendiri. Yang merasa bisa jalan-jalan sendiri. Yang merasa bisa bekerja sendiri. Yang merasa bisa hidup sendiri. Yang merasa bisa sholat dan ibadah sendiri. Yang merasa bisa bekerja sendiri. Yang merasa bisa masak sendiri. Bila dirimu telah menjadi Tuhan atas dirimu sendiri, buat apa kau cari-cari Allah sebagai Tuhanmu? Buat apa kita mencari Allah yang selalu kita cabut kekuasaannya? Buat apa kita mencari Allah yang kita cabut kehidupannya? Buat apa kita mencari dan menyembah Allah yang selama ini kita cabut? Apa-apa yang dimiliki Allah menjadi milik kita. Buat apa kita mencari Allah lagi? Wong kita sendiri selama ini menyerupai Allah secara tidak kita sadari selama ini. Karena sesungguhnya yang lebih mulia di hati kita selama ini bukan Allah. Tapi diri kita merasa lebih mulia daripada Allah selama ini. Karena yang lebih wujud di dalam hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri daripada wujudullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat kita pahami ya. Termasuk khususnya diri saya. Semoga kita semua bisa memahami dan mengamalkannya. Mari kita lanjutkan di dalam surat Al-An'am. Disebutkan ayat yang ke-32.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairu lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari bermain-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau memahaminya? Bagi manusia yang merasa wujud di hatinya selama ini daripada wujudnya Allah, ya takkan memahaminya. Karena dirinya lebih berwujud sebagai Tuhan di hatinya daripada berwujud sebagai ciptaan Tuhan di hatinya. Mana mungkin kita bisa memahaminya, wong kita masih jadi Tuhan, wong kita masih di dalam neraka jahanam, wong kita masih kufur kepada Allah, wong kita selama ini selalu mencabat-cabut kekuasaan Allah di hati kita. Mana mungkin kita bisa memahami itu semua. Jadi selama ini kehidupan yang kita akui sebagai hidup manusia ini hanyalah untuk bermain-main saja. Tidak untuk dikembalikan lagi amanah-amanah kehidupan ini kepada yang berhak. Maknanya setetes air di lautan tidak kita kembalikan ke lautan. Tidak diesakan lagi. Tidak dikumpulkan lagi kepada asalnya. Karena kita masih demen jadi Tuhan di hati kita daripada menjadi makhluk. Jadi yang dimaksud kampung akhirat itu adalah ketika kewujudanmu di hatimu telah sirna. Ketika setetes air di lautan sudah engkau kembalikan ke asalnya, ke lautan, maka itulah yang dimaksud kampung akhirat. Ketika dunia, ketika dirimu sudah tak wujud lagi di hatimu, yang ada hanyalah innani anallah. Yang ada hanyalah la ilaha illallah. Yang ada hanyalah la mawjudan illallah. Maka itulah yang dimaksud keesaan Allah ketika manusianya sudah mengembalikan roh manusianya kembali kepada ruhullah. Ketika manusianya sudah mengembalikan uripe manungsane kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hidup yang rusak yang ada pada diri manusia sudah disempurnakan lagi oleh manusianya lewat pintu baiat, disucikan kembali, dikembalikan dengan rela dan ridho kepada kesucian Tuhannya, kepada kehidupan Tuhannya, kepada kekuasaan Tuhannya. Inilah yang dimaksud malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Kan diceritakan besok terakhir makhluk, yakni malaikat Israel sang pencabut nyawa mencoba cabut seluruh makhluk sehingga tinggal dia sendirian, dicabutlah sendiri rohnya sehingga sakit sekali. Inilah yang dimaksud kita akan mencabut roh kita sendiri
Setelah sekian lama kita mencabut rohnya Allah menjadi rohnya manusia kita. Sudah sekian lama kita jadi Tuhan, tapi tanpa kita sadari karena kita selama ini tidak memahami agama yang kita anut sendiri. Karena kita selama ini tak memahami, tidak mendalami kata bertuhan itu sendiri. Hanyalah selama ini hanyalah angen-angen saja. Jadi suatu ketika nanti rohnya dicabut sendiri, dikembalikan sendiri amanah-amanah itu sehingga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi maknanya ketika Anda berlatih hening, berlatih tafakur, berlatih zuhud, berlatih mensepikan diri, berlatih mensunyikan diri, berlatih membunuh diri, itu kan sama. Anda mencabut nyawa Anda sendiri. Seperti Ijrail yang mencabut nyawanya sendiri, sama atau tidak? Ya silakan renung-renungkan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kesempatan ini kita berlatih sejenak 3 menit seperti biasanya. Kita belajar mencabut nyawa kita sendiri seperti Ijrail, yakni mensepi-sepikan dirimu di hatimu, memalam-malamkan diri kita di hati kita, membunuh, memati-matikan kekuasaan diri kita di hati kita hingga sampai kita pasrahkan kembali dengan rela dan ridho bahwa sesungguhnya yang ada, yang wujud, yang hidup hanya Allah sampai mati. Jadi cabutlah nyawamu sampai datang matimu. Maknanya ini secara maknawiyah, bukan secara syariatnya. Bila orang tidak memahami, maka akan bunuh diri secara syariat. Babakan iman, babakan takwa itu bukan babakan badan, bukan babakan syariat. Tapi iman dan takwa itu adanya di hati, babakan ma'rifatullah. Jadi yang dibunuh, jadi yang dimatikan kekuasaan diri manusianya yang selama ini telah mencabut rohnya Allah, telah mencabut uripe Allah menjadi uripe manungsani. Sehingga Allah tak bisa apa-apa baginya. Sehingga dirinya selama ini yang jadi Tuhannya di hatinya. Itulah kita belajar 3 menit untuk mengembalikan kesucian iman kita yang dulu, yang pernah ternoda saat detik-detik akhir balik tiba ketika makan buah khuldi hingga sekarang. Marilah kita berlatih mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah bila kita belajar dan belajar sendiri tanpa bimbingan guru atau tanpa yang bisa mengantarkan kepada Tuhannya. Yakni Yani belajar sendiri, belajar mati-mati sendiri, belajar.
jaga Tuhan sendiri. Jadi maknanya bila kita belum menemukan guru pembimbing untuk menghantarkan mati sebelum mati, maka kita yang jadi Tuhan seolah-olah kita jaga Tuhan, jaga Tuhan dengan tafakur, jaga Tuhan dengan sholat, jaga Tuhan dengan berzuhud, jaga Tuhan dengan menghening-heningkan seperti tadi ini, menjaga Tuhan dengan ibadah-ibadah kita, menjaga Tuhan dengan amal-amal kita. Selamanya kita menjaga Tuhan, selamanya kita di dalam kepayahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang terpenting kita sudah tahu metodenya, sudah tahu teorinya untuk mengheningkan cipta-cipta diri manusianya itu. Latih dan latihlah, istiqomahkanlah sampai bertemu dengan Baiatul Akbar Syakaratul Maut nanti. Selama hidup kita berlatih terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi di dalam surat Al-Kahfi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Jadi kita dicipta, jadi kita dihidupkan ini guna untuk diuji. Siapa yang terbaik perbuatannya? Maknanya siapa yang paling baik perbuatannya di antara manusia? Ya perbuatan Allah, ya afalnya Allah, yang manusia yang sudah sadar bahwa urip kui uripe Allah. Inilah manusia-manusia yang terbaik. Tapi sangat langkah. 10 juta manusia bila dikeruskan banyaknya manusia saat ini, 10 juta hanya banding 1 yang terbaik di antaranya. Maka dari itu sangat amat sulit menjadi hamba Allah itu tanpa perjuangan, tanpa kita memutus syariat-syariat manusianya, memutus hartanya, memutus ilmunya, memutus amalnya, memutus cinta-cintanya terhadap dirinya. Itulah mereka yang terbaik perbuatannya karena bukan perbuatan manusianya lagi, akan tetapi sudah menjadi afalnya Allah sendiri. Maka dari itu para nabi dan para rasul membawa syariat-syariat Tuhannya. Maknanya di dalamnya kita dibimbing selalu dengan para nabi dan para rasul kita di zamannya. Yakni apapun yang kita kerjakan wajib diawali dengan niat supaya di awal dan akhir tetap bertemu dengan lillahi ta'ala. Agar tidak jadi Tuhan di hati kita. Itulah tujuan-tujuan nabi-nabi, rasul-rasul dan para aulia didatangkan kepada manusia untuk mengingatkan kembali jalan pulangnya seluruh manusia agar selamat, sentosa, bahagia, aman, damai di dalam surganya Allah, aman, damai di dalam asal mulanya, asal gaib kembali gaib, asal tiada kembali tiada, asal tak nyata kembalinya tak nyata.
Allah aslinya, Allah awalnya wujud, kembali wujud. Allah hidup, kembali hidup. Allah berkuasa, kembali berkuasa atas hambanya yang sudah rela, ridho, kembali ke lillahi ta'ala di dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Inilah hamba yang sudah bisa berjalan ke akhirat. Meskipun badannya ada di dunia, tapi hatinya sudah di akhirat. Maka tanaman-tanaman dunia, perbuatan-perbuatan dunia, aktivitas-aktivitas yang ada di dunianya bisa langsung ditransfer, dikirim ke akhiratnya. Maknanya sudah ketemu dengan siapa yang bersyariat sebenarnya, siapa yang bertoreko sebenarnya, siapa yang berhakikat sebenarnya, siapa yang bermakrifat sebenarnya. Tiada lain, dialah uripe Allah. Karena manusia sudah berakhir kedudukan manusianya kembali kepada sang pencipta diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gembahkan di dalam hati kita sholawat dzalimin daf'ul bala agar hati kita terhindar dari kezaliman-kezaliman yang akan menyesatkan kita sendiri di jalan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashfi lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashfi lil-zalimin bil-zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.